Di sebuah restoran kecil di Semarang, seorang pelayan muda bernama Nabil Aputri melakukan sesuatu yang jarang mampu dilakukan orang lain. Merawat seorang lansia tanpa mengharapkan imbalan apapun. Perempuan tua yang tangannya gemetar karena Parkinson itu ternyata adalah ibu dari seorang miliarder, tanpa mengetahui bahwa setiap geraknya sedang diamati. Apa yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan, karena sikap sang miliarder kemudian mengubah segalanya. Saat Nabila Putri melayani beberapa meja di warung sederhana yang ramai oleh suara sendok dan percakapan pelanggan, ia melihat di sudut ruangan seorang wanita lanjut usia duduk sendirian, kesulitan menyuap makanan karena tangannya terus bergetar. Walau pesanan menumpuk dan pengunjung terus memanggil, pemandangan itu menarik perhatiannya. Dengan lembut dan penuh empati, Nabila Putri mendekat dan bertanya pelan, "Ibu baik-baik saja?" Wanita itu mengangkat wajahnya yang lelah dan menjawab dengan suara lemah, "Saya mengidap Parkinson, jadi sulit makan dengan benar." Nabila Putri menarik napas dalam-dalam. Meskipun kelelahan oleh pekerjaan, ia tidak ragu sedikit pun dan membuat keputusan diam-diam yang lahir dari empati semata. "Tunggu sebentar, saya akan mengambil bubur hangat untuk ibu." Sambil membantu Ibu Ratih Wulandari makan dengan hati-hati, ia bertanya apakah ada keluarga yang menemaninya. Wanita tua itu hendak menjawab, tetapi sebelum kata-kata keluar, seorang pria berdiri di kejauhan mengamati setiap gerakan mereka dengan saksama. Pria itu adalah Raka Wijaya, putra dari wanita tersebut, sebuah fakta yang tidak diketahui oleh Nabila Putri. Ia termasuk salah satu pengusaha terkaya di Jawa Tengah, dan kebaikan sederhana yang ia saksikan saat itu hampir mengubah seluruh hidupnya. Suasana restoran dipenuhi denting sendok dan obrolan tumpang tindih ketika Nabila Putri kembali memperhatikan wanita di sudut itu, di antara keluhan pelanggan di meja 8 yang kesal menunggu dan pesanan meja 4 yang belum keluar dari dapur. Wanita tua dengan tangan gemetar itu menatap piringnya seakan makanan di depannya adalah tantangan yang sulit ditaklukkan. Nabila Putri yang berusia 23 tahun, memiliki 2 pekerjaan dan sewa kos yang menunggak, tidak punya waktu maupun tenaga lebih. Tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah yang mendorongnya mendekat lagi dan berbisik pelan agar tidak membuat malu. "Ibu baik-baik saja?" Wanita itu mengangkat matanya yang lelah, mata seseorang yang sudah berkali-kali meminta bantuan dan tidak selalu mendapatkannya. Lalu menjawab dengan martabat yang menyayat hati, "Saya mengidap Parkinson, jadi sulit makan." Nabila Putri merasakan kedekatan bukan karena iba, melainkan karena memahami rasanya bergantung pada orang lain, memahami rasa malu diam-diam ketika tak mampu melakukan hal sederhana sendirian. Ia teringat neneknya yang pernah melalui masa-masa sulit yang sama sebelum wafat, dan kenangan itu menekan dadanya kuat. Ia berkata lagi, "Tunggu sebentar, saya ambil bubur hangat untuk ibu," lalu kembali kurang dari 4 menit kemudian. Ketika pelanggan lain mengetuk meja dengan jari karena tidak sabar, Nabila Putri menarik kursi di samping Ibu Ratih Wulandari dan mulai membantunya makan dengan ketenangan tulus, bukan sekadar berpura-pura baik, melainkan benar-benar peduli. "Apakah ada keluarga yang akan menjemput ibu?" tanyanya. Ibu Ratih Wulandari hendak menjawab, namun suasana restoran seolah berubah. Di sisi lain ruangan, bersandar dekat pintu keluar, seorang pria telah berdiri selama 14 menit dengan secangkir kopi hitam yang hampir tidak ia sentuh. Matanya tak lepas dari meja sudut sejak Nabila Putri duduk di sana. Raka Wijaya, 41 tahun, pemilik 3 perusahaan di daerah pedalaman Jawa Tengah dan dikenal dingin serta efisien. Sering dianggap telah melupakan cara menjadi manusia setelah menjadi kaya. Ia tidak pernah membantah komentar itu, tetapi saat melihat ibunya tersenyum, bukan senyum sopan karena terima kasih, melainkan senyum tulus yang sampai ke mata. Sesuatu yang lama hilang dalam dirinya terasa kembali hidup dengan kuat. Sudah berapa lama Raka Wijaya tidak melihat senyum seperti itu di wajah ibunya? Ia berdiri diam memperhatikan, dan selama mengamati, pikiran yang mengganggu mulai terbentuk dalam benaknya. Berapa kali timnya sendiri mengabaikan Ibu Ratih Wulandari di acara resmi, makan malam bisnis, atau rapat penting. Berapa kali para asisten bergaji tinggi berpaling dari tangan gemetar yang berusaha memegang gelas. Semua orang tahu siapa ibu dari bos mereka, tetapi tak satu pun pernah melakukan apa yang pelayan muda tak dikenal itu lakukan secara naluriah.
Ketika Nabila Putri akhirnya berdiri untuk kembali bekerja, Ibu Ratih Wulandari memegang pergelangan tangannya dengan kekuatan mengejutkan yang kadang muncul dari orang yang tampak rapuh. "Siapa namamu, Nak?" tanya beliau lembut. "Nabila Putri," jawabnya. Nabila Putri, nama yang indah untuk jiwa yang baik. Gadis itu tersenyum, merasakan wajahnya memanas, lalu segera kembali melayani meja 8 sebelum pelanggan kehilangan kesabaran. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak tahu bahwa dirinya sedang diperhatikan, dan justru itulah yang membuat segalanya terasa lebih berharga. Raka Wijaya mendekati ibunya begitu Nabila Putri berbalik pergi. Duduk di kursi yang tadi ditempati pelayan itu dan menatap piring yang hampir kosong dengan ekspresi yang bahkan tidak bisa ia jelaskan sendiri. "Dia sudah lama bekerja di sini?" tanya beliau. Ibu Ratih Wulandari mengangkat bahu ringan, seolah tidak tahu dan tidak perlu tahu. "Dia hanya bersikap baik, Raka Wijaya. Terkadang itu saja sudah cukup." Ia tidak menjawab, tetapi memanggil manajer restoran. Dalam 15 menit berikutnya, apa yang ia ketahui mengguncang sesuatu dalam dirinya yang selama ini mati rasa oleh uang. Nabila Putri telah bekerja di restoran itu selama 18 bulan, datang paling awal dan pulang paling akhir. Di akhir pekan, ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai kurir ojek online untuk menambah penghasilan. Ia tinggal bersama teman kos di kamar kecil di kawasan Genuk, tanpa pernah mendapat keluhan, tanpa absen tanpa alasan. Namun tetap saja ia memperlakukan seorang lansia asing dengan perhatian lebih tulus dibandingkan kebanyakan orang terhadap keluarganya sendiri. Raka Wijaya tetap duduk beberapa saat setelah ibunya selesai makan. Ketika Nabila Putri melewati meja untuk membersihkan, ia memanggilnya dengan suara yang bukan suara eksekutif dingin, melainkan suara seseorang yang masih mencari kata-kata yang tepat. "Apakah kamu sudah mengenal ibu saya sebelum hari ini?" Nabila Putri mengernyit bingung. "Tidak." "Kenapa?" "Karena kamu merawat beliau seolah-olah sudah mengenalnya." Ia berkedip, belum mengerti arah pembicaraan itu. "Beliau butuh bantuan. Itu yang bisa saya berikan." Raka Wijaya mengeluarkan kartu nama sederhana dari sakunya, tanpa kemewahan, hanya berisi nama dan nomor telepon. "Hubungi saya besok. Saya punya tawaran pekerjaan untukmu." Nabila Putri menatap kartu itu, menatap pria di depannya, lalu kembali melihat kartu tersebut dan melakukan sesuatu yang tidak diduga Raka Wijaya. Ia meletakkan kartu itu kembali di atas meja dengan halus. "Dengan hormat, saya tidak melakukan itu untuk mendapatkan apapun. Terima kasih, tapi saya tidak membutuhkannya." Ia terdiam, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang menolak sesuatu yang ia tawarkan. "Anda sendiri, apakah akan menerima atau menolak tawaran itu jika berada di posisi Nabila Putri?" Ia berjalan kembali ke dapur tanpa tahu bahwa tindakannya barusan telah membangkitkan sesuatu yang tidak pernah berhasil dibangkitkan oleh bisnis, target, atau pencapaian materi apapun dalam diri Raka Wijaya selama lebih dari 1 dekade. Malam itu, sebelum tidur, Ibu Ratih Wulandari menelepon putranya. "Raka Wijaya, kamu tahu apa yang paling dibutuhkan perusahaanmu?" "Apa, Bu?" "Lebih banyak orang yang membantu tanpa tahu bahwa mereka sedang diperhatikan." Ia tidak tidur nyenyak malam itu, menatap langit-langit sambil memikirkan ekspresi Nabila Putri saat mengembalikan kartu namanya. Ada kombinasi langkah yang selama ini ia pikir sudah tidak ada lagi. Harga diri tanpa kesombongan, martabat tanpa kepahitan. Keesokan paginya, Raka Wijaya kembali ke restoran itu dan Nabila Putri masih bekerja seperti biasa. Tentu saja ia ada di sana. Kali ini Raka Wijaya tidak membawa kartu nama, melainkan membawa sebuah tawaran berbeda bersama kerendahan hati yang membutuhkan waktu 41 tahun untuk ia pelajari. "Kemarin kamu bilang tidak ingin bekerja untuk saya," ujarnya saat mendekat. "Kalau begitu izinkan saya mengubah pertanyaannya. Apakah kamu bersedia bekerja bersama ibu saya?" Beliau membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya, bukan sekadar perawat, melainkan seseorang yang memperlakukannya sebagai manusia.
Ibu Ratih Wulandari berdiri di sampingnya dengan senyum hangat yang sampai ke mata. Nabila Putri menarik napas dalam-dalam dan kali ini tidak langsung menolak. Keputusan yang diambil di restoran ramai pada jam makan siang itu kelak akan mengubah hidup kedua wanita tersebut dengan cara yang belum bisa mereka bayangkan. Apakah kebaikan tulus masih punya tempat di dunia yang digerakkan oleh kepentingan? Peristiwa berikutnya membuktikan bahwa jawabannya iya, tetapi tidak tanpa harga, karena belum ada yang tahu, baik Nabila Putri, Raka Wijaya, maupun Ibu Ratih Wulandari, bahwa pertemuan itu menyimpan lapisan rahasia yang belum mereka sadari. Dan ketika lapisan itu terungkap, semua yang dibangun di atas kepercayaan akan diuji dengan keras, lebih dari sekadar kebaikan yang bisa menahannya. Pagi itu Raka Wijaya datang tanpa memberi kabar, masuk ke ruang makan yang sama, duduk di meja sudut yang sama, dan memesan kopi hitam yang lagi-lagi tidak ia minum. Ia adalah pria yang terbiasa mengendalikan setiap variabel dalam hidupnya. Tetapi ada sesuatu pada suasana sederhana dengan aroma roti bakar dan suara kursi digeser yang membuatnya kehilangan kendali dengan cara yang tidak pernah terjadi di kantor-kantor mewahnya. Nabila Putri mendengar kedatangannya dan merasakan perutnya menegang. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang lebih rumit dari sekadar takut, perasaan bahwa pria itu membawa perubahan. Dan perubahan bagi seseorang yang membangun kestabilan dari kerja keras, bukan keberuntungan, selalu menyimpan risiko. Ia menyelesaikan melayani meja 3 sebelum akhirnya mendekat. Saat tiba, Ibu Ratih Wulandari sudah tersenyum dengan kehangatan yang memenuhi ruangan. Selamat pagi, Nabila Putri. Selamat pagi, Ibu Ratih Wulandari. Raka Wijaya memperhatikan keduanya saling menyapa seperti kenalan lama. 24 jam, kurang dari itu bahkan, dan ibunya sudah mengingat nama, wajah, serta menumbuhkan sesuatu yang ia kenali dengan sesak di dada, kasih sayang. Ibu Ratih Wulandari bukan tipe orang yang mudah membuka perasaan. Selama bertahun-tahun Raka Wijaya tidak mengerti mengapa ibunya menutup diri dari perawat yang dibayar mahal, dari tenaga medis profesional, dari orang-orang yang memang dibayar untuk menemani beliau. Lalu seorang pelayan muda muncul di hari biasa dan dalam 15 menit mampu melakukan apa yang tidak pernah dicapai para profesional selama berbulan-bulan. Kemarin kamu bilang tidak ingin bekerja untuk saya, Raka Wijaya memulai dengan suara lebih hati-hati dari biasanya. Saya mendengarnya dan saya mengerti. Nabila Putri menunggu tanpa memecah keheningan dengan kesopanan palsu. Karena itu saya datang dengan tawaran berbeda. Bukan posisi di perusahaan saya, melainkan sesuatu yang lebih sederhana sekaligus lebih penting bagi saya daripada kontrak apapun yang pernah saya tanda tangani. Ibu Ratih Wulandari meletakkan tangan gemetarnya di atas taplak meja dengan kesabaran orang yang tahu bahwa hal-hal penting tidak perlu diucapkan dengan tergesa-gesa. Ibu saya membutuhkan teman, lanjut Raka Wijaya. Bukan pengawasan, bukan prosedur, melainkan kehadiran. Seseorang yang bisa minum kopi pagi bersama beliau, menemani ke dokter tanpa merasa itu beban, dan mau mendengarkan cerita yang sama berulang kali tanpa menunjukkan kejenuhan. Nabila Putri menyilangkan tangan perlahan, bukan sebagai sikap bertahan, melainkan sedang berpikir. Mengapa saya? Anda bahkan tidak mengenal saya. Raka Wijaya mengangguk tenang. Kamu benar, saya tidak mengenalmu. Tapi kemarin saya melihat sesuatu pada dirimu yang tidak diajarkan di kursus manapun dan tidak bisa dibeli dengan gaji sebesar apapun. Apa itu? Tanya Nabila Putri. Kamu menolong ibu saya tanpa berharap imbalan. Kamu bahkan tidak tahu bahwa saya sedang melihat dari jauh. Suasana restoran tetap berjalan seperti biasa di sekitar mereka. Seorang anak menjatuhkan gelas di meja belakang. Sepasang suami istri berbisik pelan membicarakan menu. Dunia tidak berhenti karena percakapan itu, tetapi bagi Nabila Putri, seketika semuanya terasa sunyi di dalam dirinya. Ia teringat neneknya, teringat tangan gemetar yang ia genggam pada minggu-minggu terakhir sebelum neneknya wafat, teringat malam-malam pulang setelah 2 shift kerja lalu menatap langit-langit kamar kos, bertanya dalam hati apakah ada versi kehidupan di mana kerja keras dan kebaikan benar-benar membawa seseorang ke tempat yang layak. Pekerjaannya seperti apa sebenarnya? Tanyanya akhirnya.
Raka Wijaya menarik napas, menyadari itu pertanyaan pertama yang ia ajukan tentang tawaran tersebut, bukan soal gaji, melainkan soal tugasnya. Menemani ibu saya pagi dan sore dari Senin sampai Jumat, akhir pekan bebas kecuali jika beliau membutuhkan sesuatu secara mendadak. Kamu bisa tetap tinggal di kosmu sekarang, atau jika mau, ada kamar di rumah beliau tanpa kewajiban apapun selain hadir dan menjadi dirimu sendiri. Ibu Ratih Wulandari tersenyum lembut tanpa menoleh ke putranya. Matanya tertuju pada Nabila Putri. Lalu gajinya? Tanya Nabila Putri pelan. Raka Wijaya menyebutkan sebuah angka. Mata Nabila Putri berkedip kaget. Jumlah itu 3 kali lipat dari penghasilannya jika 2 pekerjaannya digabung. Namun justru di saat itulah sesuatu di dalam hatinya retak sedikit. Bukan karena gembira, melainkan karena curiga. Ia sudah belajar dari pengalaman hidup bahwa ketika sesuatu terasa terlalu baik bagi orang sepertinya, biasanya selalu ada syarat tersembunyi. Mengapa sebanyak itu? Tanya Nabila Putri. Raka Wijaya tidak mengalihkan pandangan. Karena ibu saya pantas mendapatkannya, dan saya ingin kamu tinggal karena pilihan, bukan karena terpaksa oleh kebutuhan. Ibu Ratih Wulandari menghela napas lembut lalu berkata tanpa basa-basi, Nabila Putri, boleh saya menceritakan sesuatu? Kedua wanita itu saling menatap, sementara Raka Wijaya terdiam, mengenali nada suara ibunya, nada yang biasanya muncul ketika beliau hendak mengungkapkan sesuatu yang selama ini disimpan. Kemarin kamu mengingatkan saya pada seseorang, lanjut Ibu Ratih Wulandari. Siapa? Tanya Nabila Putri. Seorang gadis yang pernah bekerja dengan saya bertahun-tahun lalu. Sebelum saya sakit, sebelum semua ini. Tangan gemetar Ibu Ratih Wulandari bergerak samar seakan menunjuk ke arah putranya, kekayaan, dan kehidupan yang kini mereka jalani. Gadis itu punya sikap persis sepertimu, menolong tanpa diminta dan tanpa menunggu pujian. Nabila Putri menunggu penjelasan berikutnya. Namanya Dian Lestari. Udara di sekitar meja terasa berubah, tidak terlihat tetapi jelas terasa. Raka Wijaya menunduk dengan ekspresi yang sulit dimengerti oleh Nabila Putri. Bukan kaget, melainkan seperti kenangan lama yang kembali terbuka setelah sekian lama terkunci. Ibu, biar saya jelaskan nanti, katanya pelan. Namun Ibu Ratih Wulandari melanjutkan dengan ketegasan lembut yang sering dimiliki orang sakit yang tahu waktunya terbatas. Dian Lestari menghilang suatu hari tanpa penjelasan, dan saya tidak pernah tahu alasannya. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Nabila Putri merasakan sensasi aneh menjalar di tulang belakangnya, perasaan asing yang belum bisa ia jelaskan. Dan ibu bilang saya mengingatkan ibu padanya? Tanya Nabila Putri. Ibu Ratih Wulandari menatapnya penuh perhatian. Bukan wajahmu, tetapi caramu. Raka Wijaya tetap menunduk diam. Nabila Putri yang datang hari itu dengan niat menolak tawaran secara sopan dan kembali ke hidup lamanya, tiba-tiba menyadari bahwa ada bagian dari kisah ini yang belum diungkapkan. Sesuatu yang diketahui sang putra dan yang ibunya sedang berusaha, dengan kelembutan orang yang memikul beban bertahun-tahun, untuk akhirnya mengeluarkannya. Nama Dian Lestari menggantung di atas meja seperti asap tipis. Dan tepat saat Nabila Putri membuka mulut untuk bertanya siapa sebenarnya Dian Lestari, ponsel Raka Wijaya tiba-tiba berdering. Raka Wijaya menatap layar ponselnya dan ekspresinya mengeras dengan cara yang tidak sesuai dengan pria yang berdiri tenang di sana 1 menit sebelumnya. Saya harus menjawab telepon ini, katanya singkat sambil berdiri. Beri saya sebentar. Ia berjalan cepat menuju luar restoran. Ibu Ratih Wulandari mengikuti langkah putranya dengan pandangan sampai sosok itu menghilang di balik pintu. Lalu ia menoleh kepada Nabila Putri dengan ekspresi lelah namun tegas. Dia tidak suka saya membicarakan Dian Lestari. Nabila Putri mengernyit. Kenapa? Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam, tangannya gemetar sedikit lebih kuat dari sebelumnya, karena Dian Lestari adalah ibu kandung Raka Wijaya. Suara restoran tetap ramai seperti biasa. Denting piring, obrolan pelanggan, gesekan kursi, seolah dunia tidak tahu bahwa kenyataan baru saja berbalik.
Nabila Putri berdiri diam di depan Ibu Ratih Wulandari selama beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari sebenarnya. Kalimat itu jatuh ke dalam dirinya dengan beban yang belum siap ia tanggung. Dian Lestari adalah ibu dari Raka Wijaya. Jadi ibu mengatakan bahwa Raka Wijaya diadopsi? Tanya Nabila Putri perlahan. Ibu Ratih Wulandari menggeleng ringan. Tidak sepenuhnya begitu. Saya membesarkannya sejak dia berusia 3 tahun. Dian Lestari dulu bekerja di rumah saya, gadis sederhana dan cerdas, ketika saya masih sehat dan cukup mampu mempekerjakan beberapa staf. Ia berhenti sejenak, memilih kata dengan hati-hati, sadar bahwa kata yang salah bisa meninggalkan luka yang tak bisa diperbaiki. Dia hamil, dan ayah dari anak itu tidak pernah bertanggung jawab. Ketika Raka Wijaya berusia 3 tahun, Dian Lestari tiba-tiba menghilang. Ia pergi bekerja suatu pagi dan tidak pernah kembali. Tidak ada surat, tidak ada telepon, tidak ada penjelasan. Mata Ibu Ratih Wulandari turun ke tangannya sendiri. Saya akhirnya merawat anak itu. Apalagi yang bisa saya lakukan? Setiap malam selama berbulan-bulan dia menangis memanggil nama ibunya. Tenggorokan Nabila Putri terasa menegang. Dan ibu tidak pernah menemukannya? Ibu Ratih Wulandari menggeleng pelan. Saya mencari selama bertahun-tahun, benar-benar mencari, suaranya semakin pelan. Tapi ketika Raka Wijaya tumbuh besar dan memahami apa yang terjadi, dia meminta saya berhenti. Katanya, orang yang pergi seperti itu tidak pantas ditemukan. Ada luka lama di balik kalimat itu, luka seorang anak kecil yang mengubah rasa ditinggalkan menjadi kemarahan agar bisa terus hidup. Nabila Putri mengenali mekanisme itu. Ia pernah melihatnya pada orang-orang di sekitarnya dan merasakannya sendiri, meski dalam kadar yang lebih kecil. Dan ibu benar-benar berhenti mencari, tanyanya. Ibu Ratih Wulandari menatapnya, dan dalam tatapan itu ada jawaban yang tidak membutuhkan kata-kata. Pada saat itulah Raka Wijaya kembali dari luar, menyimpan ponselnya dengan gerakan tegang, dan ketika melihat ekspresi kedua wanita itu, ia langsung tahu apa yang telah dibicarakan tanpa kehadirannya. Wajahnya menutup, bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam dan lebih sulit diselesaikan daripada kemarahan. Bu, dia akan tahu juga pada akhirnya, kata Raka Wijaya pelan. Bukan sekarang seharusnya, jawab Ibu Ratih Wulandari dengan ketenangan seseorang yang sudah tidak punya kesabaran untuk menunda hal yang penting. Kamu sudah membawa ini selama 40 tahun. Itu lebih dari cukup. Raka Wijaya tetap berdiri di samping meja tanpa duduk. Ia adalah pria yang terbiasa mengendalikan negosiasi besar, mengambil keputusan yang memengaruhi uang, pekerjaan, dan masa depan banyak orang. Namun di sana ia tampak lumpuh di hadapan percakapan yang seumur hidup ia hindari. Nabila Putri memandangnya dan untuk pertama kalinya tidak melihat seorang miliarder, melainkan seorang anak berusia 3 tahun yang pernah menangis memanggil ibunya yang tidak kembali. Anda tidak perlu menceritakan apapun kepada saya, katanya hati-hati. Ini bukan urusan saya. Tidak, jawab Raka Wijaya. Dan ada nada dalam suaranya yang sekaligus setuju dan menyangkal. Tapi ibu saya memilih menceritakannya, dan ketika beliau memilih sesuatu, biasanya beliau tidak salah. Ia akhirnya duduk dan menatap cangkir kopi yang sudah dingin untuk waktu yang lama. Saya menemukan Dian Lestari. Ibu Ratih Wulandari langsung membeku, tubuhnya benar-benar diam. Ketika suaranya akhirnya keluar, hampir tak terdengar. 3 tahun lalu. Keheningan setelah kalimat itu terasa padat, berat, seperti udara yang menekan dada. 3 tahun, ulang Ibu Ratih Wulandari perlahan, seakan menimbang bobot setiap kata. Kamu tahu sejak 3 tahun lalu dan tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Saya tahu itu akan menyakiti ibu, jawab Raka Wijaya pelan. Nada suara Ibu Ratih Wulandari bukan tuduhan, melainkan suara seseorang yang lelah terlalu lama dilindungi dari hal-hal yang sebenarnya berhak ia ketahui. Terluka atau tidak itu pilihan saya, bukan pilihanmu. Nabila Putri sadar ia menahan napas,
lalu menghembuskannya perlahan, berusaha seolah-olah tak terlihat meski tetap duduk di meja, karena percakapan di depannya terlalu rapuh untuk diganggu. "Apakah dia baik-baik saja?" tanya Ibu Ratih Wulandari. Raka Wijaya tidak langsung menjawab, dan dalam jeda itu sudah tersimpan jawaban yang belum terucap namun sudah menyakitkan. "Dia masih hidup," katanya akhirnya, "tetapi keadaannya rumit." "Rumit bagaimana?" Ia menoleh sekilas ke arah Nabila Putri sebelum menjawab, dan saat itu Nabila Putri belum memahami arti tatapan itu. Ia baru akan mengerti ketika semua rahasia yang tersembunyi di balik kisah ini muncul sekaligus ke permukaan. "Dia sakit?" lanjut Raka Wijaya dengan jeda singkat, "dan dia sendirian." "Dan dia?" Ia berhenti di tengah kalimat, seakan butuh keberanian lebih untuk melanjutkan. "Selama beberapa tahun terakhir dia juga berusaha menemukan saya." Ibu Ratih Wulandari menutup mata, sementara Nabila Putri menatap meja, cangkir kopi, dan tangan gemetar wanita tua itu yang kini bergetar bukan karena Parkinson semata. "Mengapa kamu tidak memberitahu saya?" tanya Ibu Ratih Wulandari tanpa membuka mata. "Karena saya sendiri belum tahu apa yang saya rasakan," jawab Raka Wijaya jujur tanpa hiasan, seperti kebenaran yang keluar apa adanya. "Sebagian dari diri saya masih menjadi anak kecil yang menunggu ibunya pulang, dan dia tidak pernah kembali. Dan sebagian lagi," ia berhenti. "Sebagian lagi apa?" "Sebagian lagi mulai mengerti bahwa mungkin dia tidak pergi karena pilihan sendiri." Di sekitar mereka restoran tetap berjalan normal. Seorang pelayan baru yang bahkan tidak disadari Nabila Putri sejak masuk sedang berusaha menangani meja-meja yang ia tinggalkan tanpa sadar. Tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang tampak peduli. Nabila Putri sendiri sedang memikirkan banyak hal saat itu, kecuali pekerjaan di meja. "Apa maksud Anda?" tanyanya. Baru setelah kata-kata itu keluar ia sadar telah ikut masuk ke percakapan tanpa diminta. Raka Wijaya menatapnya bukan dengan kesal, melainkan dengan sesuatu yang menyerupai kelegaan, seolah pertanyaan dari orang luar membuatnya lebih mudah mengucapkan hal yang selama ini ia simpan. "Ketika saya menemukan Dian Lestari, dia menceritakan apa yang terjadi pada pagi hari ketika dia berangkat bekerja dan tidak pernah kembali." Ia menyatukan jari-jarinya di atas meja. "Dia tidak pergi atas kemauannya sendiri." Ibu Ratih Wulandari membuka mata. "Seseorang memaksanya pergi," lanjut Raka Wijaya. "Seseorang yang berkepentingan agar dia menghilang, agar saya tidak pernah menemukannya, agar cerita ini tetap terkubur seperti selama 40 tahun ini." Keheningan kembali turun, tetapi kali ini berbeda, seperti keheningan sebelum badai. "Siapa?" tanya Ibu Ratih Wulandari. Raka Wijaya menatap ibunya dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Nabila Putri sebelumnya. Ekspresi seseorang yang hendak mengucapkan kebenaran yang akan meruntuhkan sesuatu yang tak bisa diperbaiki, namun tetap harus dikatakan. Seseorang yang ibu kenal dengan sangat baik. Ibu Ratih Wulandari tidak berkedip, seolah tubuhnya sudah tahu sebelum pikirannya menerima bahwa kalimat berikutnya akan menuntut seluruh kekuatan yang masih ia miliki. Tangan yang tadi gemetar di atas meja tiba-tiba berhenti, bukan karena Parkinson mereda, melainkan karena ada ketegangan tertentu yang mampu menahan segalanya. "Katakan," ucapnya singkat tanpa hiasan. Raka Wijaya menarik napas dalam-dalam. Nabila Putri menyadari bahwa Raka Wijaya sebenarnya sudah lama menyiapkan diri untuk momen itu, bukan merangkai kata-katanya, melainkan mengumpulkan keberanian untuk sampai pada titik tersebut. Namun ketika saatnya benar-benar tiba, kata-kata itu tetap terasa berat untuk diucapkan. "Ketika saya menemukan Dian Lestari 3 tahun lalu, hal pertama yang dia tanyakan adalah apakah saya tahu bahwa dia pernah mencoba kembali," ujar Raka Wijaya pelan. Ibu Ratih Wulandari tidak mengatakan apa-apa. Dia bercerita bahwa pada pagi hari saat dia berangkat bekerja dan tidak pernah kembali, itu bukan karena dia ingin pergi, melainkan karena ketika dia sampai di gerbang rumah ibu, dia dilarang masuk. Ia berhenti sejenak, lalu menyebut satu nama yang jatuh di atas meja seperti beban yang tak bisa ditarik kembali. Bayu Prakoso. Nama itu menggantung berat di udara. Bayu Prakoso adalah adik laki-laki Ibu Ratih Wulandari,
Orang yang selama puluhan tahun mengurus keuangan keluarga, sosok yang dipanggil paman oleh Raka Wijaya sepanjang masa kecilnya, dan yang telah meninggal 6 tahun lalu, membawa bersamanya rahasia yang tampaknya jauh lebih besar daripada yang pernah disadari siapapun. Ibu Ratih Wulandari menutup mata selama beberapa detik panjang. "Lanjutkan," katanya lirih. Bayu Prakoso mengatakan kepada Dian Lestari bahwa jika dia berani masuk rumah itu atau mencoba menemui anaknya sekali saja, dia akan memastikan Dian Lestari tidak akan pernah mendapat pekerjaan dimanapun di kota ini, akan menyebarkan tuduhan bahwa dia mencuri dari keluarga, dan menghancurkan setiap peluangnya untuk memulai hidup baru. Suara Raka Wijaya tetap terkendali, tetapi di balik kendali itu bergetar kemarahan lama yang dalam. Dia baru berusia 22 tahun, sendirian, dan ketakutan. Jadi dia pergi. Ibu Ratih Wulandari bergumam pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun, dia pergi karena seseorang mengancamnya. Itu sangat berbeda dengan pergi karena memilih. Ia membuka mata, dan Nabila Putri melihat ekspresi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan keterkejutan, melainkan pengakuan pahit ketika potongan teka-teki yang hilang akhirnya muncul dan mengubah bentuk seluruh gambaran masa lalu. "Saya selalu merasa ada yang janggal," kata Ibu Ratih Wulandari perlahan. Bayu Prakoso yang meyakinkan saya untuk berhenti mencari. Dia bilang perempuan yang meninggalkan anaknya tidak pantas ditemukan, dan lebih baik kamu melupakannya. Ia terdiam sejenak. Saya mempercayainya. Raka Wijaya menunduk. "Saya tahu. Dia saudara ibu." "Saya tahu, Nak." Keheningan setelah itu memiliki nuansa duka yang khusus, bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal, tetapi juga untuk versi masa lalu yang baru saja runtuh. Versi yang selama ini diyakini, bahwa Dian Lestari memilih pergi, bahwa rasa ditinggalkan adalah keputusan, bahwa luka seorang anak berusia 3 tahun memiliki penyebab sederhana meskipun kejam. Ternyata semua itu tidak benar. Dan mengetahui kebenaran puluhan tahun kemudian, ketika tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan tidak ada lagi yang bisa dimintai pertanggungjawaban, meninggalkan rasa ketidakadilan yang pahit tanpa jalan keluar. Nabila Putri menatap tangan Ibu Ratih Wulandari di atas meja. Tangan itu kembali gemetar, tetapi gemetar yang berbeda dari sebelumnya. "Sekarang dia di mana?" tanya Ibu Ratih Wulandari pelan. "Di sebuah kota sekitar 4 jam dari sini," jawab Raka Wijaya. "Dia tinggal sendirian, bekerja seumur hidup dalam pekerjaan kecil, tidak pernah menikah dan tidak punya anak lain." Raka Wijaya menunduk menatap taplak meja. Dia menanyakan tentang ibu. Itu pertanyaan kedua yang dia ajukan, tepat setelah menanyakan tentang saya. Ibu Ratih Wulandari mengangkat tangan gemetarnya menutup mulut. Dia bertanya apakah ibu masih hidup. Pada saat itulah ketegaran Ibu Ratih Wulandari, yang dibangun dari puluhan tahun menghadapi penyakit, kehilangan, dan kesulitan hidup, akhirnya runtuh bukan dengan tangisan keras, melainkan dengan tangisan sunyi yang dalam, jenis tangisan yang muncul ketika tubuh akhirnya melepaskan sesuatu yang terlalu lama tertahan. Secara naluriah Nabila Putri berdiri, berjalan ke konter, lalu kembali membawa segelas air dan tisu tanpa diminta siapapun. Ia meletakkan keduanya di depan Ibu Ratih Wulandari dengan ketenangan alami seseorang yang terbiasa merawat tanpa perlu diarahkan. Raka Wijaya memperhatikan gestur itu, dan sesuatu di dalam dirinya, sebuah pertahanan yang bertahan selama 3 tahun, mulai runtuh perlahan. "Mengapa kamu menunggu begitu lama untuk memberitahu saya?" tanya Ibu Ratih Wulandari setelah beberapa saat, suaranya masih basah oleh emosi. "Karena ketika saya menemukan Dian Lestari, saya masih marah," jawab Raka Wijaya jujur, seolah kejujuran itu sendiri terasa berat. "Bahkan setelah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahkan setelah saya mengerti bahwa dia tidak pergi karena pilihan sendiri, masih ada bagian dalam diri saya yang ingin menyalahkannya, karena lebih mudah menyimpan kemarahan daripada menanggung rasa rindu." Nabila Putri mengenali perasaan itu, mengenalinya jauh di dalam, di tempat yang jarang ia biarkan tersentuh. "Sekarang bagaimana?" tanya Ibu Ratih Wulandari pelan. "Apakah kamu masih marah?"
Raka Wijaya butuh waktu sebelum menjawab, dan ketika ia akhirnya berbicara, jawabannya datang dari tempat yang lebih jujur daripada semua yang pernah ia katakan sebelumnya. Sekarang saya takut. Takut apa? Takut semuanya sudah terlambat. Ia menatap ibunya. Dia sakit. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa. Dan selama 3 tahun saya tahu di mana dia berada tetapi tidak melakukan apapun. Karena saya belum siap menghadapi perasaan yang akan muncul saat melihatnya lagi. Ibu Ratih Wulandari menatapnya lama, lalu menoleh kepada Nabila Putri. Dan dalam tatapan itu ada pertanyaan yang bukan tentang Dian Lestari, bukan tentang Bayu Prakoso, bukan tentang masa lalu, melainkan tentang sekarang. Apakah kamu menerima pekerjaan itu? Tanyanya. Nabila Putri berkedip, tidak menyangka pembicaraan kembali ke hal itu, bukan setelah semua yang baru saja diungkapkan. Saya perlu pergi menemuinya, kata Ibu Ratih Wulandari dengan sederhana. Raka Wijaya akan membawa saya, tetapi saya membutuhkan seseorang yang ikut bersama kami, seseorang yang saya percaya. Ia menatap Nabila Putri dengan ketegasan lembut yang menjadi cirinya. Dalam 24 jam, saya sudah mempercayaimu lebih daripada banyak orang yang saya kenal selama bertahun-tahun. Itu bukan hal kecil. Nabila Putri menoleh ke Raka Wijaya. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya terbuka sepenuhnya, tanpa strategi dan tanpa kendali. Seperti seseorang yang terlalu lama memikul beban sendirian dan akhirnya bersedia membaginya. Nabila Putri memikirkan shift sore, memikirkan uang sewa kos yang tertunda, memikirkan teman sekamarnya yang akan heran melihatnya menghilang, memikirkan semua alasan logis untuk menolak. Lalu ia teringat Ibu Ratih Wulandari yang menangis diam-diam dengan tisu di tangan. Teringat Dian Lestari yang sendirian di kota 4 jam dari Semarang tanpa tahu bahwa jawaban dari jarak 40 tahun akhirnya sedang menuju kepadanya. Kapan kita berangkat? Tanya Nabila Putri. Raka Wijaya menutup mata sejenak, dan ketika membukanya ada sesuatu seperti kelegaan di sana. Besok pagi. Nabila Putri mengangguk. Dan pada saat itu tak satu pun dari mereka tahu bahwa perjalanan esok hari akan mengungkap sebuah detail tentang Dian Lestari yang akan mengubah bukan hanya masa kini Raka Wijaya, tetapi juga cara Nabila Putri memahami seluruh kisah hidupnya sendiri. Karena ada alasan mengapa Ibu Ratih Wulandari mengatakan bahwa Dian Lestari mengingatkannya pada Nabila Putri. Dan itu bukan hanya soal sikap. Jalanan yang mereka tempuh panjang dan lurus, membelah pedalaman Jawa Tengah dengan hamparan sawah dan langit terbuka. Raka Wijaya menyetir dalam diam. Ibu Ratih Wulandari duduk di kursi depan memandang keluar jendela seolah mencoba menghafal setiap kilometer yang memisahkannya dari sesuatu yang telah ia tunggu puluhan tahun tanpa sadar bahwa ia masih menunggu. Sementara Nabila Putri duduk di kursi belakang dengan ransel kecil di pangkuannya dan perasaan kuat bahwa ia baru saja masuk ke dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada yang mampu ia pahami. Hampir 1 jam tidak ada yang berbicara. Ibu Ratih Wulandari akhirnya memecah keheningan dengan caranya yang khas, mengucapkan hal penting seolah hanya percakapan biasa. Kamu punya keluarga, Nabila Putri? Nabila Putri menatap ke depan sejenak sebelum menjawab pelan, dulu saya punya nenek. Beliau meninggal 2 tahun lalu. Tidak ada siapa-siapa lagi. Ibu saya pergi ketika saya masih kecil. Ia mengatakannya tanpa drama, dengan ketenangan seseorang yang telah terlalu sering menghadapi luka itu hingga terasa seperti bagian dari dirinya. Saya tidak tahu sekarang beliau di mana. Ibu Ratih Wulandari mengalihkan pandangan dari jendela dan menatap Nabila Putri melalui celah di antara kursi. Raka Wijaya tetap fokus pada jalan, tetapi jari-jarinya mencengkeram setir sedikit lebih erat. Siapa nama ibu kamu? Tanya Ibu Ratih Wulandari. Nabila Putri tidak langsung memahami pertanyaan itu, tidak mengerti mengapa pertanyaan itu muncul setelah apa yang baru saja ia ceritakan, lalu menjawab dengan kesederhanaan seseorang yang belum menyadari apa yang akan ia sadari. Dian Lestari. Nama ibu saya Dian Lestari. Mobil tidak berhenti, jalan tetap lurus dan langit tetap terbuka, tetapi sesuatu di dalam ruang kecil antara 3 orang itu berubah tanpa jalan kembali. Raka Wijaya menarik napas panjang perlahan, dengan kendali yang jelas diperlukan.
Ibu Ratih Wulandari menjadi benar-benar diam, dan Nabila Putri yang telah mengucapkan nama ibunya ratusan kali sepanjang hidup tanpa makna selain ketiadaan, untuk pertama kalinya merasakan nama itu memiliki bobot berbeda, seolah keheningan di dalam mobil menjawabnya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ibu Ratih Wulandari, katanya pelan, mengapa ibu melihat saya seperti itu? Wanita tua itu membuka mulut, menutupnya, lalu membuka lagi. Berapa usiamu sekarang? 23. Ibu Ratih Wulandari menutup mata. Raka Wijaya berusia 41. Perhitungannya sederhana dan kejam dalam kesederhanaannya. Dian Lestari menghilang 40 tahun lalu, pergi pada usia 22 karena ancaman seorang pria yang ingin menghapus keberadaannya dari keluarga itu, lalu hidup sendiri sepanjang hidup dalam pekerjaan kecil tanpa menikah. Dan ia memiliki seorang anak perempuan, seorang anak berusia 23 tahun. Raka Wijaya, kata Nabila Putri dengan suara yang muncul ketika tubuh menyadari sesuatu sebelum pikiran sempat memprosesnya. Tolong hentikan mobil. Ia langsung menepi di bahu jalan tanpa bertanya. Keheningan yang muncul setelah itu berbeda dari semua keheningan sebelumnya. Jenis keheningan yang menandai saat hidup terbelah menjadi sebelum dan sesudah. Apa yang sedang terjadi? Tanya Nabila Putri. Meskipun sebagian dari dirinya sudah tahu. Sejak Ibu Ratih Wulandari mengatakan bahwa Dian Lestari mengingatkannya pada dirinya bukan hanya dari sikap. Sejak detail kecil yang menggantung di udara seperti janji yang tertunda. Nabila Putri, ujar Ibu Ratih Wulandari dengan suara yang paling lembut sekaligus paling berat yang pernah didengar gadis itu. Kamu bilang ibumu pergi saat kamu masih kecil. Waktu itu usiamu berapa? 3 tahun, jawab Nabila Putri otomatis. Saya berusia 3 tahun. Raka Wijaya meletakkan siku di setir dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. 3 tahun. Ia berusia 3 tahun ketika Dian Lestari pergi. Nabila Putri juga berusia 3 tahun ketika Dian Lestari pergi. Wanita yang sama, kepergian yang sama, luka yang sama, dengan dua sisi kehidupan yang tidak pernah bertemu karena seseorang telah memastikan hal itu tidak terjadi. Tidak mungkin, bisik Nabila Putri, tetapi suaranya justru seperti seseorang yang sedang mengakui kebenaran yang sudah dikenali hatinya sejak awal. Sejak pertama kali ia duduk di samping seorang lansia dengan tangan gemetar dan merasa harus tetap di sana. Apakah kamu punya foto ibumu? Tanya Ibu Ratih Wulandari. Nabila Putri membuka ranselnya dengan tangan yang tidak stabil. Di bagian bawah, di dalam amplop lama yang ia bawa selama bertahun-tahun seperti membawa luka yang tidak pernah sembuh, ada sebuah foto pudar seorang wanita muda dengan senyum lembut dan mata cerah. Ia menyerahkan amplop itu kepada Ibu Ratih Wulandari tanpa mengeluarkan fotonya. Wanita tua itu membukanya dengan hati-hati, menatapnya, dan apa yang muncul di wajahnya saat itu adalah hal yang paling mendekati keajaiban yang pernah dilihat Nabila Putri dalam hidup nyata. Ini dia, bisik Ibu Ratih Wulandari. Ini benar-benar Dian Lestari. Raka Wijaya tidak menatap foto itu. Raka Wijaya tidak perlu melihat foto itu. Ia menatap lurus ke jalan di depan dengan mata seseorang yang sedang menghitung ulang semua yang pernah ia yakini tentang dirinya sendiri. Selama 40 tahun ia mencari ibunya di dalam dirinya. Di tempat sunyi tempat anak-anak menyimpan kenangan tentang orang yang pergi. Ia membangun kemarahan di atas kerinduan agar tidak tenggelam. Ia menemukan Dian Lestari 3 tahun lalu namun tetap diam karena takut merasakan semuanya. Dan sementara semua itu terjadi, adik perempuan yang tidak pernah ia tahu keberadaannya sedang melayani meja di sebuah restoran 4 jam dari sana. Apakah kamu sudah tahu? Tanya Nabila Putri kepadanya. Nada suaranya bukan tuduhan, melainkan kebutuhan tulus untuk memastikan apakah tanah di bawah kakinya masih kokoh. Tidak, jawab Raka Wijaya, dan kejujuran dalam satu kata itu begitu mentah sehingga mustahil diragukan. Ketika saya menemukan Dian Lestari, dia tidak memberitahu saya bahwa dia memiliki seorang putri. Ia berhenti sejenak, atau mungkin dia belum punya keberanian, atau mungkin dia menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat? Ulang Nabila Putri dengan suara yang bahkan ia sendiri tidak tahu ingin tertawa atau menangis. Mungkin waktu yang tepat adalah sekarang.
kata Ibu Ratih Wulandari dengan ketenangan lembut seseorang yang sudah cukup lama hidup untuk percaya bahwa beberapa hal memang tidak terjadi secara kebetulan. Nabila Putri menatap keluar jendela ke hamparan sawah luas, langit terbuka. Dan jalan panjang yang terus mengarah ke seorang wanita sakit dan sendirian yang telah menghabiskan puluhan tahun mencoba menemukan anak-anak yang hilang. Anak-anak dalam bentuk jamak, tanpa tahu apakah mereka tahu satu sama lain. Atau mungkin sebenarnya ia tahu, mungkin justru itulah alasan ia ingin ditemukan. Apakah dia tahu kamu akan datang? Tanya Nabila Putri kepada Raka Wijaya. Ya, dia tahu saya akan datang, jawabnya, lalu berhenti sejenak. Tidak. Dia tidak tahu bahwa kamu ikut. Nabila Putri menutup mata sejenak, menarik napas, lalu membukanya kembali. Kalau begitu kita pergi. Raka Wijaya menyalakan mobil dan kembali ke jalan, dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan dalam diam, tetapi diam yang berbeda dari sebelumnya. Bukan diam karena kata-kata belum diucapkan, melainkan diam karena sesuatu akan segera terjadi. 4 jam dari sana, di sebuah rumah kecil yang belum bisa dibayangkan Nabila Putri sepenuhnya, seorang wanita bernama Dian Lestari sedang menunggu tanpa tahu bahwa ia menunggu 2 orang sekaligus, tanpa tahu bahwa putri yang ia tinggalkan telah tumbuh menjadi seseorang yang menolong orang asing tanpa meminta imbalan, tanpa tahu bahwa anak laki-laki berusia 3 tahun yang dulu menangis memanggil namanya telah menjadi pria yang menyembunyikan luka di balik kesuksesan, dan tanpa tahu bahwa keduanya tanpa pernah membicarakannya satu sama lain, mewarisi hal yang sama, cara merawat orang lain tanpa menunggu pujian. Rumah itu kecil, bukan kecil yang memalukan, melainkan kecil yang menunjukkan bahwa penghuninya belajar hidup dengan yang esensial dan membuat yang esensial terasa cukup. Fasadnya sederhana, jendela dengan tirai putih, dan pot kemangi di ambang yang baru saja disiram karena tanahnya masih gelap dan lembab. Raka Wijaya menghentikan mobil di depan rumah dan tetap memegang setir beberapa saat yang terlalu lama untuk disebut kebetulan. Nabila Putri menatap pintu rumah itu dengan perasaan aneh seperti mengenali tempat yang belum pernah ia datangi. Seolah tubuhnya menyimpan ingatan yang tidak lagi dimiliki pikirannya. Ia berusia 3 tahun ketika Dian Lestari pergi. Tidak ada gambar yang tersisa, tidak ada suara yang diingat, hanya kekosongan berbentuk seseorang, jenis ketiadaan yang memenuhi ruang tanpa penjelasan. Kamu baik-baik saja? Tanya Ibu Ratih Wulandari sambil menoleh kepadanya melalui celah kursi. Saya tidak tahu, jawab Nabila Putri, dan itu adalah jawaban paling jujur yang ia ucapkan dalam waktu yang sangat lama. Raka Wijaya turun lebih dulu, bukan karena berani, tetapi karena ia perlu bergerak, perlu melakukan sesuatu dengan tubuhnya sementara pikirannya masih berusaha memahami apa yang akan terjadi. Nabila Putri turun perlahan dari mobil dan membantu Ibu Ratih Wulandari keluar dengan keakraban yang sudah terasa alami di antara mereka. Seolah hubungan itu memang selalu ada. Mereka bertiga berdiri sejenak di trotoar. Pintu rumah tertutup, dan di balik tirai putih tampak lampu redup yang tetap menyala meski siang hari. Jenis cahaya yang biasanya dibiarkan menyala ketika seseorang di dalam tidak punya banyak alasan untuk mematikannya. Raka Wijaya mengetuk pintu. Keheningan setelah ketukan itu cukup lama untuk membuat masing-masing dari mereka tenggelam dalam pikiran yang berbeda. Ibu Ratih Wulandari memikirkan Bayu Prakoso dan beratnya kepercayaan yang dulu ia berikan kepada saudara yang salah. Raka Wijaya memikirkan 3 tahun yang terbuang dalam kemarahan yang seharusnya bisa ia tukar dengan momen seperti ini. Nabila Putri memikirkan foto pudar yang ia bawa di dalam ransel selama bertahun-tahun, seperti membawa pertanyaan yang tak pernah memiliki jawaban. Terdengar langkah kaki di balik pintu, lambat dan hati-hati, langkah seseorang yang tidak terburu-buru karena telah belajar bahwa hal baik jarang datang tanpa tanda, sedangkan hal buruk datang tanpa bisa dicegah. Pintu terbuka. Dian Lestari berdiri di sana, berusia 62 tahun dan membawa setiap tahun itu dengan martabat yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Rambutnya sudah beruban, dipotong sederhana, wajahnya menyimpan jejak waktu dan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar usia. Kelelahan yang lahir bukan dari kerja, melainkan dari penantian panjang. Matanya cerah, mata yang sama dengan yang ada di foto lama. Mata yang sama dengan milik Nabila Putri. Dian Lestari pertama kali menatap Raka Wijaya,
Dan apa yang terjadi dalam tatapan itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena berisi hal-hal yang melampaui bahasa. 40 tahun kehilangan berusaha diselesaikan dalam hitungan detik. Seorang putra dewasa berdiri di tempat anak 3 tahun yang pernah ia tinggalkan tanpa pilihan. Raka Wijaya, ucapnya pelan, hanya nama itu seolah sudah menjadi satu kalimat utuh. Halo, Ibu, jawab Raka Wijaya dengan suara yang berbeda dari semua suara yang pernah ia gunakan. Bukan suara eksekutif, bukan suara pria yang terkendali, melainkan suara seorang anak sebelum semua luka itu terjadi. Dian Lestari menutup mulutnya dengan tangan, lalu pandangannya bergeser, melewati Ibu Ratih Wulandari yang berdiri dengan ketenangan hancur seseorang yang menemukan kembali sesuatu yang dulu ia kira hilang selamanya, lalu berhenti pada Nabila Putri. Seakan dunia berhenti sesaat. Dian Lestari menatap Nabila Putri bukan dengan keterkejutan, melainkan dengan pengenalan yang menyakitkan karena menegaskan harapan yang selama bertahun-tahun berusaha ia pendam agar tidak hancur jika ternyata tidak terjadi. Ya Tuhan, bisiknya. Nabila Putri tidak mampu berkata apa-apa. Selama 4 jam perjalanan ia sudah membayangkan berbagai kemungkinan, menyiapkan pertanyaan, kalimat pembuka, berbagai cara untuk memulai percakapan, tetapi semuanya lenyap begitu saja. Kamu Nabila Putri? Tanya Dian Lestari, bukan benar-benar bertanya. Bagaimana Ibu tahu nama saya? Suara Nabila Putri keluar tercekat. Karena sayalah yang memberimu nama itu. Lalu Dian Lestari melangkah melewati ambang pintu dan memeluk putri yang ia tinggalkan saat berusia 3 tahun di kota yang berjarak 4 jam. Terpaksa menjauh karena ancaman yang menentukan arah hidup 2 orang tanpa pernah mereka pilih. Tubuh Nabila Putri kaku sejenak. Hanya sesaat ketika tubuh belum memutuskan untuk menerima atau melindungi diri. Lalu sesuatu di dalam dirinya runtuh dan ia membalas pelukan itu dengan kekuatan seseorang yang akhirnya menemukan tempat yang selama ini tidak ia sadari sedang ia cari. Raka Wijaya memandang ke seberang jalan, bukan karena dingin, melainkan agar memiliki tempat untuk menaruh pandangannya sementara merasakan emosi yang selama 40 tahun tidak pernah ia izinkan untuk muncul. Ibu Ratih Wulandari menahan dadanya dengan tangan gemetar di dekat pintu dan tersenyum. Butuh beberapa saat sampai keempatnya akhirnya mampu melangkah masuk ke dalam rumah itu. Butuh waktu lebih lama lagi sebelum kata-kata kembali hadir. Dian Lestari membuat kopi dengan gerakan otomatis, seperti seseorang yang membutuhkan kesibukan tangan saat hatinya bekerja terlalu cepat. Bagian dalam rumah itu juga kecil, tetapi setiap sudutnya dipenuhi perhatian dan kehangatan. Ada beberapa buku tersusun rapi, ada tanaman di dekat jendela, dan di salah satu dinding tergantung sebuah foto berbingkai yang dikenali Nabila Putri bahkan sebelum ia mendekat. Itu adalah foto dirinya saat berusia 3 tahun sedang tertidur. Ibu menyimpan foto ini? Tanya Nabila Putri pelan. Itu satu-satunya yang saya punya, jawab Dian Lestari dari dapur. Saya mengambilnya sehari sebelum berangkat kerja. Nabila Putri menatap foto itu lama, menatap anak kecil yang belum tahu bahwa keesokan harinya hidupnya akan berubah, menatap bingkai sederhana yang dipilih seseorang untuknya, menatap dinding yang menyimpan kenangan itu selama puluhan tahun. Mengapa ibu tidak mencari saya? Tanyanya akhirnya, tanpa nada tuduhan, hanya pertanyaan yang telah menunggu 20 tahun untuk diucapkan. Dian Lestari keluar dari dapur membawa 2 cangkir kopi, meletakkannya di meja, lalu berdiri sejenak sebelum menjawab, saya mencari, katanya pelan, selama bertahun-tahun saya mencari, tetapi kamu sudah diasuh oleh sebuah keluarga yang tidak ingin ditemukan, dan saya tidak punya uang, tidak punya pengacara, tidak punya apa-apa selain keinginan yang kadang tidak cukup. Siapa yang mengasuh saya? Tanya Nabila Putri. Nenekmu? Jawab Dian Lestari. Nabila Putri berkedip kaget. Nenek saya tahu siapa ibu sebenarnya? Nenekmu adalah tetangga Bayu Prakoso, kata Dian Lestari dengan ketenangan seseorang yang telah melewati amarah dan kesedihan hingga sampai di sisi lain. Saat saya dipaksa pergi, dia membujuk nenekmu untuk merawatmu. Dia mengatakan bahwa saya meninggalkanmu dan tidak akan pernah kembali. Potongan terakhir yang hilang sepanjang hidup Nabila Putri seolah akhirnya menemukan tempatnya dengan bunyi retakan yang sunyi. Nenek yang membesarkannya dengan kasih sayang tulus, yang jarang membicarakan Dian Lestari,
yang selalu mengalihkan pertanyaan dengan kelembutan dan menggantinya dengan kehadiran, perhatian, dan kestabilan, yang telah melakukan yang terbaik berdasarkan versi cerita yang ia percayai, dan yang meninggal 2 tahun lalu sambil membawa kebenaran yang tidak pernah berani ia ungkapkan. Apakah nenek tidak tahu bahwa ibu dipaksa pergi? Tanya Nabila Putri. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya dia ketahui, jawab Dian Lestari. Yang saya tahu, saya menghabiskan 40 tahun hidup sebagai perempuan yang dianggap meninggalkan anak-anaknya. Ia menoleh kepada Raka Wijaya yang duduk diam memegang cangkir kopi. Kalian berdua, apakah kalian tahu bahwa kalian bersaudara? Tanya Nabila Putri. Tidak, jawab Dian Lestari. Saya tidak tahu bahwa Raka Wijaya mencari saya, dan saya tidak tahu bahwa kalian akan bertemu. Ia berhenti sejenak. Tetapi ketika Raka Wijaya menelepon saya 3 tahun lalu dan mengatakan bahwa kamu ada, bahwa ada seorang gadis bernama Nabila Putri yang tumbuh di kota yang sama dengannya tanpa kalian saling mengenal. Nabila Putri menoleh ke arah Raka Wijaya. Jadi kamu sudah tahu? Tanyanya. Bukan dengan nada marah, melainkan sebagai kepastian. Saya tahu Dian Lestari punya seorang putri, jawab Raka Wijaya dengan suara rendah. Saya tidak tahu namamu, tidak tahu di mana kamu berada. Tapi ketika kemarin kamu berkata bahwa ibumu pergi saat kamu berusia 3 tahun, saya mulai curiga, dan saya tidak mengatakan apa-apa karena saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Ibu Ratih Wulandari mengamati percakapan itu dalam diam. Pandangannya berpindah dari satu ke yang lain seperti seseorang yang menyaksikan sesuatu yang seharusnya terjadi jauh lebih awal dan merasa lega karena akhirnya terjadi sekarang, meski terlambat. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Tanya Nabila Putri kepada semua orang sekaligus. Dian Lestari yang menjawab dengan suara lelah namun tegas milik seseorang yang telah selamat dari banyak hal dan memahami bahwa masa depan tidak selalu direncanakan, melainkan dipilih. Sekarang kalian minum kopi itu sebelum dingin, katanya lembut. Setelah itu, kita lihat saja nanti, kata Dian Lestari lembut. Dalam kalimat sederhana itu, dalam ajakan biasa untuk melakukan hal sesederhana minum kopi, tersimpan kebijaksanaan seseorang yang tahu bahwa awal yang besar tidak dimulai dengan pidato, melainkan dengan seseorang meletakkan secangkir minuman hangat di depanmu dan berkata, tinggallah sebentar lagi. Nabila Putri menatap cangkirnya, lalu menatap wanita berambut abu-abu di depannya yang telah melewati puluhan tahun membawa 2 kekosongan berbentuk anak, dan ia memilih untuk tetap duduk. Kopi di cangkirnya mendingin tanpa ia sadari. Sudah 1 jam mereka berempat duduk di ruang kecil itu, dan waktu terasa berubah teksturnya, menjadi padat dan lambat, seperti saat begitu banyak hal perlu diucapkan tetapi tak seorang pun tahu harus mulai dari mana karena awalnya sudah terlewati. Ibu Ratih Wulandari yang pertama menyadarinya, bukan dari ekspresi Dian Lestari, melainkan dari cara wanita itu memegang cangkir dengan kedua jari telunjuk melingkari gagangnya, seolah ia membutuhkan kehangatan itu meskipun kopi sudah dingin, seolah tubuhnya meminta sesuatu yang belum sempat diucapkan oleh suaranya. Dian Lestari, ujar Ibu Ratih Wulandari dengan kelembutan langsung yang menjadi cirinya. Raka Wijaya bilang kamu sedang sakit. Maukah kamu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Dian Lestari meletakkan cangkirnya perlahan. Nabila Putri menatapnya, sementara Raka Wijaya menatap meja. Ada sesuatu dalam diamnya yang dikenali Nabila Putri sebagai rasa bersalah. Bukan rasa bersalah karena melakukan kesalahan, melainkan rasa bersalah karena mengetahui sesuatu terlalu lama dan tetap menunggu sampai keberanian itu datang. Saya punya masalah pada jantung, kata Dian Lestari dengan kesederhanaan seseorang yang telah melewati tahap dramatisasi dan tiba di sisi lain kenyataan. Ini bukan hal baru. Saya sudah tahu hampir 2 tahun. Ia menoleh kepada Raka Wijaya dengan ekspresi yang sekaligus lembut dan tegas. Saat itulah saya menghubungi Raka Wijaya untuk kedua kalinya. Pertama kali ketika dia menemukan saya. Kedua kalinya ketika dokter mengatakan saya membutuhkan operasi yang tidak mampu saya bayar. Nabila Putri menutup mata sejenak. Ibu meminta bantuan kepadanya? Ya, saya meminta, jawab Dian Lestari tanpa mengalihkan pandangan, dan dia membantu,
membayar semuanya tanpa bertanya. Ia berhenti sebentar. Tapi dia meminta satu hal sebagai gantinya. Apa? Tanya Nabila Putri sambil menoleh ke arah kakaknya. Raka Wijaya akhirnya mengangkat pandangannya dari meja. Saya memintanya menunggu, katanya pelan, memberi saya waktu untuk memproses semuanya sebelum memberitahu ibu saya dan sebelum mencari kamu. Berapa lama waktu yang kamu minta? 6 bulan. Dan itu sudah hampir 2 tahun, kata Nabila Putri. Raka Wijaya tidak menjawab, karena tidak perlu. Dian Lestari memandang putrinya dengan tatapan seorang ibu yang melampaui waktu, jarak, dan semua keadaan hidup. Saya tidak datang untuk menuntut apapun dari siapapun, katanya pelan. Saya tidak datang untuk meminta maaf karena saya tidak tahu apakah saya pantas mendapatkannya. Saya juga tidak datang untuk memberi penjelasan, karena penjelasan tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya datang karena ketika dokter mengatakan operasi itu berhasil dan saya akan baik-baik saja, hal pertama yang saya rasakan bukanlah kebahagiaan, melainkan desakan kuat untuk melihat kalian berdua sebelum hidup memutuskan untuk saya bahwa tidak ada waktu lagi. Mata Ibu Ratih Wulandari kembali basah, tetapi kali ini ada sesuatu selain rasa sakit, ada jenis kelegaan khusus yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa kisah yang selama ini diyakini ternyata memiliki akhir yang berbeda dari yang selama ini ia terima. Operasinya berhasil, ulang Nabila Putri pelan. Ibu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, jawab Dian Lestari, dan dua kata itu terasa begitu besar hingga ruangan kecil itu seakan hampir tidak mampu menampungnya. Nabila Putri menatap ibunya lama, menatap rambut abu-abu yang serupa dengan bayangannya di masa depan, menatap mata cerah yang sama dengan miliknya, menatap tangan yang telah membingkai sebuah foto kecil dan menggantungnya di dinding rumah selama puluhan tahun, seperti menyalakan lilin untuk seseorang yang telah pergi namun menolak benar-benar melepaskannya. Di dalam dirinya masih tersimpan kemarahan. Masih ada pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Ada tahun-tahun kosong yang tidak akan bisa terisi hanya dalam satu sore dengan kopi yang sudah dingin. Di ruangan kecil dengan 4 orang yang berusaha belajar menjadi keluarga setelah tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi keluarga sebelumnya. Namun ada juga sesuatu yang selalu menjadi diri Nabila Putri. Sesuatu yang tidak pernah bisa dirampas oleh ketiadaan apapun. Sesuatu yang membuat seorang pelayan yang kelelahan berhenti dari kesibukannya untuk duduk di samping seorang wanita tua yang asing dengan tangan gemetar. Kemampuan untuk melihat seseorang yang sendirian dan memilih untuk tetap tinggal. Apakah ibu punya kamar kosong di rumah ini? Tanya Nabila Putri pelan. Dian Lestari berkedip. Ada. Mengapa? Karena saya sudah menerima pekerjaan untuk merawat seseorang, jawab Nabila Putri sambil sekilas memandang Ibu Ratih Wulandari lalu kembali menatap Dian Lestari. Tapi saya pikir perawatan itu bisa dibagi. Keheningan yang muncul setelah itu adalah jenis keheningan terbaik, yang tidak perlu diisi karena sudah menjadi jawaban itu sendiri. Raka Wijaya memandang Nabila Putri dengan ekspresi yang butuh beberapa detik untuk ia kenali. Itu adalah kekaguman, bukan kekaguman terhitung milik seseorang yang melihat nilai dalam sebuah transaksi, melainkan kekaguman tulus dan tanpa pertahanan dari seseorang yang mengenali pada orang lain sesuatu yang ia ingin miliki lebih banyak di dalam dirinya sendiri. Kamu benar-benar luar biasa, katanya pelan. Kamu juga? Jawab Nabila Putri. Untuk pertama kalinya hari itu, sesuatu yang menyerupai senyum melintas di wajah Raka Wijaya, nyata dan tanpa usaha. Jenis senyum yang muncul ketika seseorang tidak berencana untuk tersenyum. Ibu Ratih Wulandari menatap Dian Lestari, dan Dian Lestari menatap Ibu Ratih Wulandari. Di antara mereka terbentang 40 tahun sejarah yang terputus, ada seorang saudara laki-laki yang membuat pilihan yang tidak pernah diminta oleh keduanya. Ada rasa bersalah yang tidak sepenuhnya milik siapapun namun tetap hingga pada keduanya seperti biasanya rasa bersalah ketika tidak menemukan pemilik yang tepat. Saya seharusnya mencari lebih keras, kata Ibu Ratih Wulandari dengan suara rendah. Anda tidak tahu apa yang saya tahu, jawab Dian Lestari lembut. Saya tahu Anda bukan tipe orang yang akan meninggalkan. Kadang itu saja tidak cukup, balas Ibu Ratih Wulandari. Tidak, ia mengangguk pelan,
Tapi sekarang cukup bahwa kamu ada di sini. Dian Lestari berdiri perlahan, berjalan ke dapur, lalu kembali membawa teko dan mengisi kembali cangkir-cangkir yang sudah dingin tanpa bertanya apakah ada yang ingin menambah. Itu gerakan kecil, gerakan seseorang yang tanpa kata-kata mengatakan bahwa kali ini ia tidak akan pergi, kali ini ia akan tinggal. Mereka berempat minum kopi dalam diam, tetapi itu adalah diam yang bernapas, yang memberi ruang bagi masa lalu dan masa depan. Bagi pertanyaan yang masih menunggu jawaban dan jawaban yang akan membutuhkan waktu, dan bagi hari-hari yang akan datang di mana tidak ada yang akan mudah. Namun tidak satupun dari mereka harus lagi menanggung beban cerita yang dibangun di atas rahasia yang selama ini disimpan di tempat yang salah. Ketika matahari mulai turun di luar, Raka Wijaya adalah orang pertama yang berdiri. Ia berdiri sejenak memandang tiga perempuan di sekeliling meja kecil itu dan merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan bagaimana cara mengenalinya. Perasaan berada di tempat yang benar-benar menjadi miliknya. Saya akan mencari hotel di dekat sini, katanya pelan. Tidak perlu, jawab Dian Lestari tanpa mengangkat pandangan dari cangkirnya. Ada kamar. Raka Wijaya terdiam. Yakin? Dian Lestari akhirnya menatapnya. Dan di dalam tatapan itu ada 40 tahun jarak yang mencoba mencair dalam satu sore. Ada seorang ibu yang dulu tidak bisa tinggal. Ada seorang anak yang belajar tidak bergantung, dan semua yang tertinggal di antara mereka tanpa pernah dipilih oleh salah satu dari mereka. Saya yakin, katanya lembut, saya sudah membuang terlalu banyak waktu. Raka Wijaya mengangguk perlahan. Gerakan kecil yang mengatakan ya untuk jauh lebih banyak hal daripada sekadar pertanyaan yang diajukan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Dian Lestari tidak tidur sendirian di rumah yang sunyi. Ada suara-suara di lorong, suara halus seseorang memanaskan air di dapur, dan suara Ibu Ratih Wulandari meminta selimut tambahan. Nabila Putri menjawab dari sebuah kamar yang masih ia pelajari pelan-pelan seolah mulai menjadi miliknya. Itu adalah suara-suara dari sebuah keluarga yang sedang terbentuk, bukan seperti keluarga yang terbentuk ketika segala sesuatu terjadi dalam urutan yang sempurna, melainkan keluarga yang terbentuk dalam urutan yang mungkin, dengan jahitan yang terlihat, potongan yang belum sepenuhnya pas, dan ruang-ruang kosong yang akan membutuhkan waktu untuk terisi, tetapi tetap terbentuk. Nabila Putri terjaga cukup lama setelah rumah menjadi sunyi. Ia menatap langit-langit kamar yang belum sepenuhnya menjadi miliknya, namun sudah memiliki aroma tempat yang dirawat dengan penuh perhatian. Ia memikirkan neneknya, memikirkan semua hal yang pernah disembunyikan, semua yang hilang, dan semua yang akhirnya ditemukan di sebuah restoran ramai pada sore hari yang biasa, hanya karena ia berhenti untuk duduk di samping seorang wanita tua dengan tangan gemetar. Ia berpikir bahwa hidup memiliki cara yang kejam sekaligus murah hati untuk menyimpan hal-hal yang tepat sampai saat seseorang akhirnya berhenti berlari terlalu cepat untuk bisa melihatnya. Ia telah berhenti, dan semuanya menemukan jalannya. Keesokan paginya, ketika sinar matahari masuk melalui tirai putih jendela, Nabila Putri adalah orang pertama yang bangun. Ia pergi ke dapur, membuat kopi, memanaskan roti, lalu menata meja untuk 4 orang dengan kealamian sunyi seseorang yang tidak memerlukan instruksi untuk merawat. Dian Lestari muncul di ambang pintu dapur dan berhenti sejenak, menatap putrinya yang tumbuh tanpa dirinya namun telah menjadi seseorang yang akan ia pilih untuk kenal bahkan jika tidak ada hubungan darah di antara mereka. Selamat pagi, kata Nabila Putri tanpa menoleh. Selamat pagi, jawab Dian Lestari dengan suara yang masih menyesuaikan diri dengan bunyi 2 kata itu yang kini ditujukan kepada putrinya di dalam rumahnya sendiri. Mereka duduk, lalu Raka Wijaya dan Ibu Ratih Wulandari bergabung, dan keempatnya menikmati sarapan pertama bersama tanpa seorang pun perlu menjelaskan mengapa momen itu begitu berarti, karena mereka semua tahu. Kadang hidup membutuhkan 40 tahun untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam 3 tahun, tetapi ketika ia memperbaikinya, ia melakukannya dengan utuh. Sampai cerita mengharukan berikutnya.